Meskipun Dina berhasil menghadapi serangan politik yang datang bertubi-tubi, dunia politik ternyata tak pernah benar-benar memberi ruang bagi kemenangan tanpa pengorbanan. Perlahan namun pasti pendukung-pendukungnya mulai menarik diri. Beberapa karena tekanan dari atasannya yang merasa terancam dengan kekuatan yang Dina mulai bangun. Lainnya karena mereka terperdaya dengan kampanye hitam yang menyebar tentang dirinya yang semakin mempengaruhi opini publik. Di ruang kerjanya, Dina memandang layar ponsel yang menampilkan beberapa pesan singkat dari orang-orang yang dulu selalu memberi dukungan. Beberapa memujinya, tetapi lebih banyak lagi yang mulai menghindarinya. Bahkan beberapa anggota partainya mulai melangkah mundur. "Dina, kamu harus dengar ini." Suara Andre terdengar serius di ujung telepon. "Kamu tahu kan kalau beberapa pendukungmu mulai menjauh? Mereka tidak bisa bertahan dengan tekanan ini. Mereka khawatir kamu akan menyeret mereka ke dalam masalah." Dina menarik napas dalam-dalam, menatap keluar jendela yang menghadap gedung-gedung tinggi yang kini terasa lebih jauh dari jangkauannya. "Aku tahu, Andre. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku sudah terlalu jauh. Bagaimana bisa mereka mundur begitu saja? Apakah mereka benar-benar percaya pada aku hanya sampai aku dipaksa untuk menghadapi ujian ini?" Mereka takut, Dina. Ketakutan itu nyata. Para pengusaha, pejabat yang menekan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan sekarang mereka memanfaatkan itu untuk menjatuhkanmu. Kamu sudah menghadapi banyak hal. Tapi ini bukan hanya soal kamu lagi. Ini soal mereka juga. Beberapa jam kemudian, Dina menerima undangan untuk bertemu dengan beberapa anggota partainya di sebuah kafe. Perasaannya campur aduk. Harapannya terombang-ambing antara cemas dan putus asa. Begitu ia duduk, suasana langsung berubah canggung. Beberapa wajah yang dulu tersenyum simpul kini tampak lebih kaku dan dingin. "Dina," kata seorang anggota senior partai, Pak Budi, dengan nada datar. "Kami tahu ini sulit untukmu. Semua serangan ini benar-benar melelahkan. Namun, kami juga harus mempertimbangkan masa depan partai." Dina menatap Pak Budi tajam, mencoba menahan emosinya yang mendidih. "Masa depan partai? Jadi ini semua tentang partai dan bukan tentang rakyat yang mempercayakan suara mereka pada kita. Bagaimana kalian bisa mengatakan itu padaku? Bukankah ini yang kita perjuangkan? Atau kalian hanya berjuang untuk kekuasaan?" Pak Budi menundukkan kepalanya, seolah enggan menanggapi. Seorang wanita muda di meja itu, yang sebelumnya selalu setia pada Dina, akhirnya berbicara. "Dina, kami semua menghormati kamu. Tapi tekanan dari luar sudah terlalu besar. Dan saat ini, kita harus membuat keputusan yang sulit. Beberapa dari kami sudah terancam. Beberapa bahkan sudah mulai menarik dukungan." Dina merasakan dadanya sesak, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha keras untuk tetap tegak. "Mereka menekan kalian, bukan? Kalau kalian mundur sekarang, apa bedanya dengan mereka yang sudah mencoba menjatuhkan kita? Apa kalian mau terlihat lemah di depan orang-orang yang membutuhkan kita?" Pak Budi menghela napas, lalu berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Kamu tidak memahami betapa beratnya ini, Dina. Kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita tangani. Rakyat mungkin mendukungmu, tapi mereka juga mudah terpengaruh oleh gosip dan kebohongan yang beredar. Kita harus realistis." Dina menunduk, merasakan panas di tenggorokannya. "Jadi kalian ingin aku menyerah?" Tanyanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. "Kalian ingin aku melangkah mundur, meninggalkan mereka yang mempercayai kita, hanya karena kita takut akan ancaman ini?" Tiba-tiba suasana menjadi hening. Dina merasakan udara seakan semakin berat. Ia menginginkan jawaban yang pasti, sesuatu yang memberinya arah. Namun, tak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Setelah pertemuan itu, Dina kembali ke rumahnya yang sepi, duduk di meja kerjanya dengan tumpukan dokumen yang tak pernah berkurang. Di luar, hujan turun deras seakan mencerminkan perasaannya. Semua yang telah ia perjuangkan, semua kemenangan kecil yang ia dapat, tiba-tiba terasa begitu rapuh. Di mana dukungan yang dulu ia miliki? Di mana mereka yang pernah bersamanya? Ia memandangi foto-foto keluarga yang terpajang di meja kerjanya. Kenangan tentang orang tua yang dulu selalu mengingatkan untuk tidak menyerah. Tentang sahabat-sahabat yang selalu mendampinginya, kini terasa seperti bayang-bayang yang semakin memudar. Esok harinya, ketika Dina memasuki kantor, ia disambut oleh Andre yang tampak lebih cemas dari biasanya. "Dina, kamu harus lihat ini," katanya seraya menyerahkan sebuah surat kabar. Di sana tertera berita dengan judul besar,
Dina kehilangan dukungan, politisi berpengaruh mulai menarik diri. Dina hanya bisa menatap kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mereka ingin melihat aku jatuh, Andre. Semua orang tahu itu. Tapi mengapa mereka harus pergi begitu saja? Karena mereka takut, Dina. Mereka takut kalau mereka terus mendukungmu, mereka juga akan terkena dampaknya. Ketakutan itu menular, dan itu lebih kuat dari apapun. Dina menghela napas panjang. Mungkin mereka takut, tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melihatku menyerah. Di luar kantor, Dina melihat kumpulan wartawan yang mulai meliput beredarnya isu terbaru tentang dirinya. Orang-orang di sekitar mulai membicarakan tentang betapa cepatnya dukungannya memudar dan betapa terjepitnya dia di tengah permainan politik yang kejam ini. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang tetap membara dalam diri Dina. Sebuah tekad yang tak bisa dipadamkan, bahwa apapun yang terjadi, ia akan terus maju. Seperti hujan yang menghantam keras atap gedung, Dina tahu bahwa badai ini hanya sementara. Kebenaran akan terungkap dan ia akan bertahan. Dina berdiri di depan kaca, menatap dirinya sendiri dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan buktikan pada mereka semua. Aku akan buktikan kalau aku bisa bangkit, meskipun mereka coba menjatuhkanku."